Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Sartono dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan pengantar ilmu komputer topik 2 yaitu sejarah perkembangan komputer. Pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan komputer. A. Sebelum abad ke-20. B. Tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer. Yang pertama yaitu sebelum abad ke-20. Ada dua kelas alat penghitung yaitu A. Alat digital yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya. Contoh abacus, kalkulator, jam yang lebih modern atau jam digital. B. Alat analog. Pada saat ini kondisi akhir dari besar yang dihitung baik berupa panang, tegangan, sudut menyatakan angka dari besaran tersebut. Contoh Mr. Geser, jam tangan tradisional dengan jarum dan angka. Yaitu tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Ada beberapa tokoh yang mempengaruhi perjalanan perkembangan dari alat hitung sederhana sampai terbentuknya komputer modern seperti yang kita kenal saat ini. Tokoh yang pertama yaitu Wilhelm Sicard dari Tübingen tahun 1592 sampai 1635. Salah satu catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Sicard yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Hasil perancangan mesin dia kirimkan kepada Kepler, seorang astronom yang termasyhur pada saat itu. Setelah ini tercatat sejumlah penemuan berikutnya untuk membuat mesin-mesin komputasi analog yang semakin modern. Tokoh yang kedua yaitu Blaise Pascal dari Prancis tahun 1623 sampai 1652. Pascal yang baru genap berusia 19 tahun merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan, yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 1653 Pascal menulis Traité du triangle arithmétique yang menjelaskan tentang koefisien binomial yang sekarang terkenal dengan segitiga Pascal. Tokoh yang ketiga yaitu Gottfried Leibniz tahun 1646 sampai 1716. Seorang ahli matematika merancang roda Leibniz, bagian yang penting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Charles Babbage tahun 1791 sampai 1871. Mesin penghitung yang ditemukan oleh Charles Babbage 1791 sampai 1871 adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Charles Babbage lahir di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Stockwell, London 26 Desember 1791. Anak dari Benjamin Babbage, seorang banker. Tahun 1821, Babbage menciptakan difference engine, sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Saat melengkapi mesin tersebut di tahun 1832, Babbage mendapatkan ide tentang mesin yang lebih baik yang akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis namun berbagai jenis operasi aritmetika. Mesin ini dinamakan Analytical Engine 1856 yang dimaksudkan sebagai mesin pemanipulasi simbol umum serta mempunyai beberapa karakteristik dari komputer modern. Karya Babbage kurang begitu terkenal sampai suatu saat dia bertemu dengan Augusta Ada tahun 1816 sampai 1852. Countess of Lovelace, anak dari Lord Byron. 9 tahun kemudian, Luigi Federico Manabrea, seorang insinyur dari Italia, menjelaskan cara kerja analytical engine. Karya ini kemudian diterjemahkan dan ditambahkan not oleh Ada Lovelace di tahun 1860.
mulai mengenal karya Charles Babbage. Tokoh yang kelima yaitu Augusta Ada, 1816 sampai 1852. Augusta adalah anak perempuan dari seniman Lord Byron, merupakan anak pertama yang menulis perangkat lunak yang diterapkan pada Babbage Analytical Engine. Nama Ada sekarang diabadikan pada nama sebuah bahasa komputer yaitu Ada. Pada tahun 1983, ADA merupakan satu-satunya bahasa komputer yang digunakan pada Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat perang, taktik dan sistem strategi pertahanan. Namun sayang, hanya sedikit sisa peninggalan dari prototipe mesin difference engine, dikarenakan kebutuhan mesin tersebut melebihi teknologi yang tersedia pada zaman itu. Di balik seluruh keberhasilannya, kegagalan dalam pembuatan mesin perhitungan dan kegagalan bantuan pemerintah kepadanya meninggalkan Babbage dalam kekecewaan dan kesedihan di akhir masa hidupnya. Babbage meninggal di rumahnya di London pada tahun 18 Oktober 1821. Tokoh yang keenam yaitu kendali komputasi. Kendali pada proses komputasi merupakan masalah yang muncul pada mesin analitis Babbage, yaitu yang pertama, bagaimana menyajikan angka dan melakukan operasi matematika terhadap angka tersebut. Yang kedua, bagaimana melakukan serentetan operasi matematika tanpa campur tangan yang hanya akan memperlambat kecepatan pengolahan. Tokoh selanjutnya yaitu Basile Buchon, tahun 1725. Pada proses pembuatan hiasan kanitra yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Marie Jascour. Tokoh selanjutnya yaitu Joseph Maria Jascour, tahun 1752 sampai 1834. Joseph Maria Jascour memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendali dengan menggunakan karakter berlubang atau pushcards. Hasil rancangan Babbage berpengaruh besar terhadap perancang lain, Johann Shaw Billings dan Herman Hollerith, merancang mesin hitung untuk sensus di Amerika. Selanjutnya yaitu The International Business Machines Corporation atau IBM. Yang pertama, kelahiran komputer modern. Penganalisis diferensial yang dibangun oleh MIT atau Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1931 dengan perancang Vannevar Bush berguna untuk memecahkan persamaan diferensial pada beberapa cabang ilmu matematika. Perkembangan mesin tersebut ternyata berpengaruh pada institusi lainnya, yaitu pada tahun 1935 Moore School of Electrical Engineering dari University of Pennsylvania membuat mesin serupa yang dinamakan ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer di bawah pimpinan Johann Moseley dan Johann Presper Eckert. JR inilah yang pada umumnya disepakati sebagai komputer elektronik pertama. Kemudian yaitu the first high-speed general-purpose computer using vacuum tables, electronic numerical integrator and computer. The ENIAC team, Februari 14, 1945, left to right. J. Presper Eckert, Johann Gerstbreiner, Sam Feldman, Hermann H. Goldstein, Johann W. Moseley, Harold Pender, Major General J.L. Barnes, Colonel Paul N. Dillon. Electronic Numeral Integrator and Computer. Yang pertama yaitu komputer elektromekanis. Pada sekitar tahun 1934 sampai 1946, beberapa para ahli menciptakan komputer elektromekanis dan yang terkenal adalah hasil karya Konrad Zuse dari Jerman membuat mesin hitung sederhana dan dikembangkan menjadi mesin elektronik Z3. Perangkat lunak penemuan Zuse adalah bahasa pemrograman dinamakan plan kalkul.
Yang kedua yaitu komputer digital. Di Amerika Serikat, komputer digital dikembangkan oleh beberapa perusahaan antara lain IBM dan laboratorium telepon beli di bawah pimpinan George Stibitz yang dinamakan komputer angka kompleks. Howard Alkan 1900 sampai 1957 merancang Harvard Mark I disebut sebagai Automatic Sequence Controlled Calculator pada tahun 1944. Komputer ini termasuk komputer mekanis. Selanjutnya, yang ketiga yaitu konsep tersimpan. Langkah besar selanjutnya adalah penemuan konsep program tersimpan di memori. Awalnya hanya data yang akan diolah dapat disimpan di memori. Program harus dimasukkan kembali setiap kali data akan diolah. Jadi komputer hanya perangkat keras dan instruksi dasar yang tersimpan. Mesin seperti ini oleh Donovan disebut Barre Machine atau mesin telanjang. Setiap kali proses dilaksanakan, program maupun data dimasukkan ke dalam komputer. Mesin pertama yang menggunakan konsep tersebut adalah EDVAC. Morse Wilkes, a British scientist at Cambridge University, completed the EDSAC atau Electronic Deletion Automatic Calculator in 1949 sampai 2 years before EDVAC was. Kemudian yaitu Alan Turing tahun 1912 sampai 1954. Sejarah perkembangan komputer kurang lengkap tanpa menonjolkan peran Alan Turing karena beliau dianggap sebagai salah satu seorang bapak komputer modern. Alan Matheson Turing lahir di Huntington, London 23 Juni 1912. Tahun 1931, Turing bersekolah di King's College, Cambridge University. Dalam penelitiannya, Turing lebih banyak menciptakan kembali dibandingkan menggunakan temuan yang sudah ada. Agustus 1936, Turing mengeluarkan paper untuk konsep ini berjudul On Computable Number with an Application to the Earth-Hidden Problem. Di tahun yang sama dia mendapatkan Smith's Prize, penghargaan di Cambridge University untuk pekerjaannya dalam teori probabilitas dan kemudian melanjutkan ke Princeton University. Turing juga mempunyai minat yang sangat besar dalam pengembangan artificial intelligence. Tahun 1950 mengeluarkan paper yang berpengaruh besar berjudul Computing, Machinery and Intelligence. Dalam papernya ini Turing mengusulkan tes Turing sebagai sebuah metode untuk menentukan apakah sebuah mesin memiliki artificial intelligence. Hingga tahun 1990-an, tes ini masih dianggap sebagai cara yang paling baik untuk menentukan intelijensia dari sebuah mesin. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat. Setelah isi, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau Central Processing Unit, memori dan kendali input atau output. Dalam sebuah chip yang sangat kecil, komputer jaringan memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerja sama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas. Dengan menggunakan perkabelan langsung disebut juga Local Area Network atau LAN atau kabel telepon jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar. Pada komputer generasi ini sudah memanfaatkan mikroprosesor. Perkembangan mikroprosesor yang pertama yaitu tahun 1971 sampai 4004. Yang pertama yaitu mikroprosesor pertama. Yang kedua, semua komponen CPU adalah single chip. Yang keempat, 4 bit. Yang kedua diikuti dengan munculnya 8008 tahun 1972.
bit. Ketiga yaitu 1974 sampai 8080. Pertama, Intel adalah mikroprosesor dengan kegunaan umum. Selanjutnya yaitu komputer generasi kelima, yaitu masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan prosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan. Ada beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Yang pertama yaitu perancangan kinerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, peripheral, aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi. Yang pertama itu pengolahan citra, yang kedua pengenalan voice atau pembicaraan, yang ketiga video konferensi, yang keempat multimedia, yang kelima transfer data. Peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus berlanjut, tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan. Di antaranya, pertama, branch prediction, teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Yang kedua, data flow analysis. Prosesor akan menganalisa instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. Yang ketiga, speculative execution. Dengan model prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Perkembangan mikroprosesor dilihat dari kapasitas operasi dan kecepatannya sangat besar. Perkembangan mikroprosesor ini sulit diimbangi oleh komponen lainnya semisal memori. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komponen lainnya. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. Yang kedua, mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik CC atau pola buffer lainnya pada gaping DRAM. Yang ketiga, meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan menggunakan hierarki bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Teknik penyelesaian yang digunakan umumnya adalah teknik buffering dan caching. Target yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja adalah tercapainya keseimbangan proses operasi antar komponen-komponen penyusun komputer sehingga menghasilkan kinerja komputer yang tinggi. Itulah yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.